Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hajin Fakih An-Nafi dengan NIM 12530600017. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian jumlatul ismiyah wa tanmiyah mubtada'i wa khobar ghairu mufrad. Yang pertama di sini ada definisi jumlah ismiyah dan ghairu mufrad. Jumlah ismiyah ia allati yubda'u bi ismi wa tata'allafu min mubtada'i wa khobar wa kullu minhuma marfu'un. Yang artinya jumlah yang dimulai dengan isim, kata benda dan terdiri dari mubtada subjek serta khobar predikat dan keduanya berstatus marfu berharokat dhammah. Sedangkan ghairu mufrad huwa ma laisa kalimatan wahidatan bal yakunu jumlatan fi'liyatan au jumlatan ismiyatan au syibhul jumlah. Yang artinya khobar ghairu mufrad adalah khobar yang tidak berupa satu kata melainkan berbentuk jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah atau syibhul jumlah. Yang selanjutnya pengertian mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata benda isim yang terletak di awal jumlah ismiyah, biasanya berupa ma'rifah, dikenal atau ditentukan, dan berfungsi sebagai pokok pembicaraan. Sedangkan khobar, isim atau susunan kata yang datang setelah mubtada untuk memberi penjelasan atau keterangan tentang mubtada, bisa berupa mufrad atau ghairu mufrad. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis mubtada dan jenis-jenis khobar. Jenis-jenis mubtada ada isim zohir, mubtada yang lafaznya jelas menunjukkan suatu benda atau orang. Contohnya al-waladun, anak laki-laki itu. Nah, yang kedua itu ada isim domir, mubtada yang berupa kata ganti, domir munfasil. Contohnya ana, huwa, hiya, dan yang lain-lain. Terus jenis khobar, yang pertama di sini ada khobar mufrad. Khobar yang berbentuk tunggal bisa berubah isim mufrad, isim tasniyah, atau isim jamak. Contohnya al-waladu tawilun, anak laki-laki itu tinggi. Yang kedua ada khobar ghairu mufrad, khobar yang bukan berupa satu kata tunggal. Contohnya al-kitabu fawaidahu kasiroh, yang artinya buku itu faedahnya banyak. Yang selanjutnya khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad artinya khobar yang bukan satu kata tunggal. Jadi, selain berupa satu kata, khobar juga bisa berupa frasa atau kalimat. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam khobar ghairu mufrad. Yang pertama itu khobar berupa jar majrur. Contohnya al-muallimu fil fasli. Nah, yang artinya itu guru itu berada di kelas. Khobar ini bisa disebut sebagai khobar jar majrur karena terdapat harfun jar ya. Nah, contohnya itu ini ya teman-teman, fi. Nah, fi ini termasuk ke dalam harfun jar. Terus yang kedua, khobar berupa zarf. Contohnya at-thalibu amama madrasah. Siswa itu berada di depan sekolah. Jadi, khobar berupa zarf itu khobar yang terdapat keterangan waktu atau tempat. Nah, contohnya di jumlah ini ada contoh zarfnya itu madrasah ya teman-teman, yang artinya sekolah, tempat itu teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya khobar berupa jumlah fi'liyah. Jadi contohnya al-bintu taqra'u al-kitabah. Artinya anak perempuan itu sedang membaca buku. Jadi khobar berupa jumlah fi'liyah itu khobar yang terdapat fi'lul mudhari atau fi'lul madi. Nah, yang di sini dicontoh ini fi'lul mudhari yaitu taqra'u yang artinya membaca. Yang terakhir ada khobar berupa jumlah ismiyah, contohnya al-baitu nazifu babuhu. Yang artinya rumah itu pintunya bersih. Nah, khobar ini bisa disebut sebagai khobar jumlah ismiyah karena terdapat mubtada dan khobar, yaitu mubtadanya babuhu, khobarnya nazifuhu. Nah, di sini ada contoh dari saya dari Al-Quran dan dari kitab Asyasah Asyariyah. Contoh dari saya sendiri, al-ilmu nurun fil qalbi. Artinya ilmu adalah cahaya di dalam hati. Dari Al-Quran,
wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang terakhir dari kitab Asyariyah, asyariatu mabniyatu ala masolih. Yang artinya syariat itu dibangun atas kemaslahatan. Nah, selanjutnya saya akan mengirobkan contoh dari kitab Asyariyah. Nah, contoh jumlahnya itu di sini ada asyariatu mabniyatu alal masolih. Asyariatu mubtada'u marfu'un bidommati wa alamatu rafu'u dommatu zahiratu ala akhir. Jadi dia itu sebagai mubtada karena di sini dia itu jumlahnya jumlah ismiyah. Mubtada marfu'un bidommati. Jadi dia itu marfu'un dengan harokat dommah dan alamat rafu dommatu zahiratu. Dan dommahnya itu teman-teman jelas ya di akhir. Contohnya ini nih. Tamar butoh ada harokat domahnya itu. Nah, terus yang kedua itu mabniyatu dia khobar marfu'un bidomati alamatu raf'i domatu zahiratu ala akhir. Nah, yang kedua ini sama kayak yang pertama, tapi bedanya yang kedua ini dia sebagai khobar, yang pertama menjadi mubtada. Nah, dia sama-sama marfu dengan domah, terus jelas di akhir ya harokatnya. Terus yang ketiga ini ada harfun jar mabniu ala sukun. Jadi harfun jar itu teman-teman ya tetap mabni, tidak bisa berubah-berubah. Harokatnya itu tetap sukun. Sukunnya itu di akhir ya. Terus ada masoleh ismul majrurun bi ala walamatu jarhi kasratun. Jadi habis harfun jar itu pasti ismun majrur. Nah, di sini kan ismun majrur bi ala. Bi ala ini maksudnya dengan ala dan wa alamatu jarruhu kasrotu dan harokatnya itu pasti kasroh. Jadi setelah harfun jar itu kan ismun majrur. Nah, ismun majrur ini harokat akhirnya pasti kasroh. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.